kreativitas dan pembangunan SDM. Iya, Pak. iya. Seperti yang tadi sudah kita singgung, bagaimana peluang-peluang pembangunan SDM itu berjalan lurus dengan kreativitas, gitu kan. Sehingga SDM di RW 09 satu lebih advance, yang kedua lebih adaptif lah menangkap perubahan zaman ini, Pak. Iya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Yunus. Jadi memang kunci keberhasilan itu kan apapun itu tergantung SDM-nya. Betul, Pak, SDM itu. SDM itu kalau saya di tempat saya kerja ini sekarang ada Kementerian BUMN itu ada hashtag kita itu akhlak. Akhlak, iya, Ya, BUMN akhlak. BUMN akhlak. Nah, itu yang sedang kerjakan karena orang itu tidak hanya cukup dengan kepintaran. Betul. Ya, tapi yang didorong itu akhlaknya. Akhlak itu ada 5, mungkin saya nggak jabarkan ya. Iya, Ada amanah segala macam. Iya, iya. Tapi itulah saya ngambil contoh dari situ. Sebetulnya pemerintah ini sudah mendorong karena program Musrembang itu dibagi 2. Dananya ada untuk infrastruktur, Iya. ada untuk non infrastruktur. Oh, jadi infrastruktur dan non infrastruktur. Ya, itu ada sosial budaya. Termasuk di situ tiap tahun itu ada untuk pelatihan untuk warga. Jadi siapa yang berminat, Iya. ya itu nanti akan disediakan oleh khususnya di sini perangkat kelurahan dan pelatihan nanti digayain dari situ. Dan memang tapi tinggal kita musulin aja mau pelatihan apa, mau bengkel, mau kelas gitu kan, tinggal kita usulin. Tapi memang pengalaman saya selama ini agak susah itu. Benar. mencari ini pesertanya. Benar. Kadang-kadang kita dulu pernah udah dialokasiin tapi nggak pada datang gitu. Nah ini memang sangat sayang sih, pemerintah sebetulnya sudah berupaya mengalokasikan itu. Bagaimana untuk khususnya pemuda-pemuda yang memang ya katakanlah lulusan SMA, ya putus sampai kuliah, menambah keterampilan itu, lalu pendidikan kayak semacam training gitu. Nah ini sudah Pak, dulu pernah ada dari kita malah termasuk UMKM itu difasilitasi juga. Dapat training juga mereka. Training juga ya dari kelurahan. Tinggal kitanya ini yang mau nangkep itu. Nah ini yang kadang-kadang agak berat nih. Ya. Karena kan kebiasaan itu tadi. Iya. Terus belajar lagi, harus begini. Benar. Itu yang agak berat. Nah itu dari segi SDM. Nah, tapi alhamdulillah SDM sekarang ini anak muda khususnya ya tingkat pendidikannya udah bagus. Iya, kalau saya kemarin dari data demografi yang saya buat itu ternyata sarjana banyak di sini. Masya Allah. Banyak saya sarjana. Banyak sarjana, Pak. S1 banyak, S2 ada, ya bahkan S3 juga ada. Ya. S3 juga ada. Wah, luar biasa sebetulnya. Betul. Dan cuman bagaimana yang S3, S2 ini ilmunya itu bisa turun nih. Nah, itu dia. Bisa turun ke warga gitu kan. Mungkin di kantor di sana di tempat ini udah lah ya. Iya. Bagaimana supaya ini yang sifatnya lebih ke sosial ini bisa sharing. Iya, itu dia. Kemarin saya sudah ada datanya. Mungkin suatu saat saya akan diskusi lah. Betul. Kebetulan di sini ada Pak Bambang, dokter itu apa, kita sudah diskusi. Mereka ngasih kontribusi lah ke kita kalau ada hal yang kurang kita perlukan. Itu yang saya sebetulnya ingin kita gali. Karena kita harus selalu berimbang nih. Iya kan? Hartawan, ilmuwan, itu saling memaafkan itu saling membantu. Nggak bisa orang yang kaya sendiri, nggak bisa. Nah, forum-forum itulah yang saya suka sampaikan. Bagaimana dulu saya di masjid waktu itu sholat taraweh menyampaikan ibadah itu harus nyaman.
Benar, ya, benar. itu ada Nyaman. untuk menambah kebutuhan terus nyaman. Nah, sekarang ini jamaah sudah banyak, tapi masih ada yang gelisah karena kepanasan. Panas ya. Saya sampaikan ke depan ini kita harus nyaman. Bagaimana minimal udaranya sudah sudah ada AC gitu. Dengan begitu alhamdulillah itu besoknya saya Pak Ujang mau nyumbang AC sekian, ya, saya mau nyumbang AC sekian. Dan terakhir kemarin dari warga kita alhamdulillah itu AC 2 PK kita dapat 6 unit. Insya Allah 6 unit buat 6 masjid. unit ya buat masjid itu. Ya, melalui komunikasi pendekatan yang memang nggak secara langsung, ya. Tapi bagaimana itu tadi hartawan, agamawan, ilmuwan, ya menyatu lah itu, ya, itu kan luar biasa kalau benar. ya. Luar biasa itu, energinya luar biasa. Luar biasa. Jadi sekarang kalau saya sholat Jumat di masjid udah adem sih. Iya. Pakai sekian tahun lalu kan. Iya. Ya hal yang begitu ya alhamdulillah bisa kita wujudkan. Alhamdulillah bisa. Nah, terus selain itu saya belajar dari bagaimana dengan kasus COVID ini data itu menjadi hal yang sangat penting, ya kan? Menjadi hal sangat. Padahal kita itu belum siap. Ternyata kita belum siap. Kalau saya perhatiin ya, dengan data penduduk itu belum siap. Walaupun pemerintah sudah berusaha. Nah dengan COVID ini saya banyak terinspirasi atau banyak termotivasi bagaimana kelurahan menghimpun data tentu ya, sehingga data itu benar-benar valid ya. Dan kita juga di lingkungan kadang-kadang kita nggak tahu warga kita juga ada berapa kan? Betul. Dengan itu akhirnya saya coba, kebetulan ada warga kita juga Pak Ferry Gipong ini, backgroundnya dia dari Gunadarma itu ya, saya sering diskusi sama dia bagaimana kita bisa mendata warga ini yang simple, yang menyulitkan warga kita kan. Karena saya lihat kadang-kadang lihat kader itu kasihan, udah keliling ke sana kemari, keliling minta data ini anak usia segini, balita segini, keliling lagi ditulis lagi, aduh. Saya bilang ke depan ini sudah nggak boleh begini. Iya, memudahkan ya. Kelurahan minta lagi data ini, Masa Wisma, gitu kan ya. Ya memang itulah tantangannya. Ya. Ke depan ini memang harus coba kita rubah sedikit supaya lebih mudah, tapi efektif gitu. Ya. Saya coba dulu membuat database itu melalui ya memanfaatkan teknologi kan. Ada Google Form itu saya pakai G-Form. Jadi lebih mudah ya. Dan dari situ saya cuma besarnya aja, saya yang ingin saya ketahui itu laki berapa, perempuan berapa, yang pendidikan SD berapa, SMA berapa, yang penghasilan nol berapa, yang 1 juta berapa, ya yang di atas 5 juta berapa, yang dapat bantuan PKH berapa orang, BPNT berapa orang, ya. Ada petanya itu. Alhamdulillah. Nah ini sebetulnya jadi database data kependudukan ini saat ini menjadi sangat dibutuhkan. Urgen banget itu banget. Karena begitu kemarin COVID awal itu kan ada permintaan data dari pemerintah, siapa yang terdampak, ya, dan siapa yang harus diberikan bantuan. Ya. Kalau datanya nggak akurat, bahaya. Benar. Nah pada waktu itu memang kita masih kebingungan. Sehingga saya waktu itu pakai Google Form juga. Ya Google Form akhirnya warga semua mendaftar. Alhamdulillah. Mendaftar kan. Kita ngisi di situ, saya kirim ke kelurahan, ya kan. Akhirnya dapat tuh bantuan bansos kan dari pemerintah. Sebelum dapat bantuan bansos waktu itu kan agak lama tuh. Ya, sedangkan warga ini sudah banyak yang kan waktu itu memang agak terasa banget. Terasa Pak, semua dibatasi kan warga. Sehingga saya menghimpun lagi para donatur, ya, lalu himbauan
Sehingga dulu terkumpul dana dan kita belikan sembako sebanyak sekitar 323 sembako kita bagikan. Itu dari donatur warga RW 9. Ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang mie, ada yang nyumbang uang juga. Ya, semua dikumpulin gitu Pak. Kumpulin, kita bagiin. Nah itu sebelum bansos turun, ya sebelum bansos turun. Nah setelah bansos turun, alhamdulillah RW 9 paling banyak, 323. Karena data tadi itu. Karena data tadi itu. Pengalaman saya itu kalau kita ngusulin 10, tapi dapat 5. Nah, celaka juga itu. Saya bingung di warga ini, ada yang satu dapat, satu enggak. Padahal secara status sosial itu sama. Iya. Nah, saya punya strategi udah ngusulin aja dulu semua. Iya. Nanti kan sebanyak-banyaknya lah gitu. Nanti disortir sama pemerintah. Iya, pasti disortir. Ya. Akhirnya turunlah bantuan sembako. Memang 2 tahun ini kita fokus di penanganan COVID. Iya. Ya. Sembako. Nah dengan data ini berkembanglah saya berkembang bagaimana mengolah data ini dengan memanfaatkan teknologi. Ya, teknologi. Terus data yang sekarang pun itu masih diverifikasi terus. Betul. Sebenarnya ada program yang bagus sekali dari Pemprov Jabar dengan Sapa Warga. Ya, Sapa Warga itu sangat bagus sekali sama saya. Karena kita usulan itu lewat aplikasi itu, nanti diverifikasi juga oleh kita, sistem itu ya. oleh kita ya. Jadi kalau kita sudah ngisi, nggak bisa ngisi lagi. NIF-nya itu muncul, Anda sudah terdaftar di ini. Nah ini bagus sekali sebetulnya. Cuman kita tinggal memaksimalkan aja Sapa Warga. Ya kelemahannya memang sekarang terus terang di saya masih banyak yang orang mampu, saya anggap mampu itu masih muncul namanya. Masih ngisi itu ya. Masih ngisi ya kan. Walaupun iya. saya pernah usulin untuk dihapuskan karena secara ekonomi tidak layak mendapatkan bantuan. Tapi masih tercantum di masih situ. tercantum. Nah ini memang PR kita bersama nih pengolahan data ini. Walaupun saya sudah ngasih usulan, ngasih masukan data terbaru, tapi kadang-kadang turun masih data yang lama ya kendalanya itu. Nah setelah itu saya punya program supaya lebih memudahkan, memudahkan warga, memudahkan kelurahan, kecamatan, ya untuk melihat memotret RW 9, ya baik itu dari segi penduduk, segi kegiatan, informasi warga segala macam, nggak usah nanya-nanya lagi. Tinggal lihat di www.rw9strip09.com. Nah, ini terus terang ide ini ya ide terdorong dengan kondisi. Kondisi. Saya diskusi dengan teman-teman pemuda dan Bang Lukman, awalnya Ipong ya. Untuk membangun ini gimana sih? Betul. Karena kita nggak punya dana. Jadi yang murah. Akhirnya ide itu saya duduk bertiga sama Pak Ferry Ipong, Pak Lukman. Ya bisa Pak katanya dengan model begini. Saya kan buta lah IT ya, cuma punya ide-ide aja gitu. Ide dan eksekusi yang tepat itu mahal jadinya. Iya. Ini diwujudkan oleh Pak Lukman ini sama Pak Ferry Ipong. Ya. Isinya, nah ini kita harus kelola benar. Betul. Nah, mengajak orang supaya beralih ke sini gitu loh. Nah, karena sekarang aja surat pengantar KTP sudah nggak perlu lagi surat pengantar. Bisa langsung mereka. Bisa langsung, udah ada edaran dari kelurahan. Jadi bikin KTP nggak perlu lagi surat pengantar. Artinya warga itu sekarang dipermudah, tapi dengan dipermudah itu tetap data itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Artinya kelemahan dengan sistem gitu, saya nggak tahu orang itu tinggal di sini apa enggak gitu kan. Tiba-tiba ada orang di situ loh. Ya karena mereka sudah langsung ngurus KTP langsung ke kelurahan. Dulu kan kita ada
ada surat pengantar, oh tahuan nih. Siap. Ya. Oke Pak, nanti di segmen selanjutnya kita sambung lagi dengan closing statement nih. Catch 'em all.